Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasih, pagi hari ini kita disuguhi dalam perikop Injil, kita bertemu dengan kisah seorang yang penuh ambisi di dalam hidupnya. Seorang ibu, apakah betul seorang ibu itu ambisi? Tidak tahu, tapi inilah yang terjadi. Dia datang kepada Yesus dengan keinginan yang kuat agar kedua anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, diberikan tempat yang tinggi di kerajaan surga nanti. Ambisi ibu itu begitu besar sehingga tidak ragu-ragu untuk mengajukan permohonan langsung pada sang guru mereka. Mungkin ibu Yohanes dan Yakobus ini sudah tahu bahwa Yesus itu orang dalam, jadi ordal gitu ya, sekarang terkenalnya. Didekati langsung, minta dengan terus terang. Bahkan di tengah-tengah perjalanan menuju Yerusalem, Yesus itu berbicara dengan mereka dan para murid tentang penderitaan yang akan dihadapinya. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya yang akan dihadapi, sudah di depan mata, tapi ibu ini malah berbicara tentang kekuasaan, tentang kedudukan. Sehingga sangat bertentangan sekali. Apakah ibu itu tidak menyadari atau tidak peka bahwa Yesus itu akan mengalami penderitaan? Mungkin terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kisah ini tidak asing juga bagi kita pada zaman sekarang ini. Orang-orang pada zaman sekarang ini pun masih sering terperangkap dalam ambisi duniawi. Mereka rela melakukan apa saja, bahkan rela menggadaikan imannya dan prinsip-prinsip mereka demi jabatan, demi kedudukan, demi kekuasaan, bahkan juga demi uang itu sendiri. Uang begitu menggoda, sangat kuat bagi manusia. Tidak peduli apa yang harus mereka korbankan, yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itulah yang terjadi dari zaman dulu hingga saat ini, bahwa posisi jabatan itu begitu menggoda manusia. Ya, uang begitu menggoda manusia, bahkan mau berkorban. Ada sebuah kisah, ada seorang bapak yang akan memberi konferensi, memberi seminar, lalu naik taksi. Ketika naik taksi sampai di tempat, minta supir taksi, "Pak, bisa enggak nunggu saya 1 jam? Karena saya hanya 1 jam memberi seminar." "Wah, enggak bisa. Saya harus cepat-cepat, saya harus nonton drama Korea." Wah, luar biasa. Ya, tepat mau nonton drama Korea. Lalu bapak, "Ya sudah, kalau tidak bisa, saya tinggalkan saja." Langsung Bapak Ibu ini memberikan tip, sini saya dikasih 300.000. Setelah melihat 300.000, "Oh, kalau gitu Pak, saya akan nunggu Bapak 1 jam lagi." Ya, pesannya apa? Ternyata uang itu menggoda, drama Korea pun kalah karena uang. Inilah godaannya terjadi. Orang mencari seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika ibu Yakobus dan Yohanes tadi meminta supaya kedua anaknya itu duduk di kiri dan kanan Yesus, bagaimana reaksi Yesus atas permintaan itu? Dengan tenang sekali Yesus menjawab dan memberi pengajaran yang sangat dalam sekali. Yesus mengajarkan prinsip yang sangat kuat. Untuk menjadi besar, seseorang harus menjadi pelayan. Untuk menjadi terkemuka, seseorang harus menjadi hamba bagi yang lain. Hal ini Yesus menegaskan bahwa kebesaran bukanlah tentang kekayaan. Kebesaran bukan tentang kekuasaan, tentang kedudukan, tentang harta, tentang jabatan, tetapi tentang kesediaan untuk melayani sesama manusia dengan penuh kasih dan penuh pengorbanan.
Yesus sangat menekankan bagaimana kesediaan seseorang untuk melayani dengan kasih dan juga pengorbanan. Karena apa? Karena Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, diharapkan menimba inspirasi dari karakter Kristus ini, yaitu kita sebagai orang beriman harus siap melayani itu sendiri. Saudara-saudari, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar ambisi duniawi, marilah kita mengikuti teladan Kristus untuk mengatasi godaan-godaan tersebut. Marilah kita merenungkan kembali nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang penting dalam hidup kita ini. Yesus mengajak kita untuk memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, daripada kepentingan keluarga, daripada kepentingan kelompok. Saya yakin Bapak Ibu sekalian hadir di sini bukan kepentingan diri sendiri. Mungkin mikir kalau semua umat tidak datang, pasti pastor misa sendirian seperti waktu pandemi kemarin. Sehingga ada mementingkan orang lain. Inilah yang diajarkan Yesus, bagaimana kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita harus menempatkan diri kita posisi siap untuk melayani setiap saat. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus yang kita ikuti. Bapak, Ibu, dan sekasih, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita menantang diri kita sendiri untuk berani mengubah sikap kita terhadap ambisi duniawi. Dengan kata lain, Yesus mengajak merubah, yaitu melakukan revolusi mental di dalam hidup kita. Ya, yang mungkin tadinya berpusat pada diri sendiri, kita diajak keluar untuk berani melayani. Marilah kita menolak godaan yang mencari kebesaran duniawi dan mengabdikan hidup kita untuk melayani sesama manusia dengan penuh kasih dan juga kerendahan hati. Sehingga kasih tapi selalu diikuti dengan sikap rendah hati ini. Sebab hanya lewat pelayanan itulah hidup kita akan semakin bermakna dan berarti. Seperti yang dilakukan Yesus sendiri, Dia rela mati di kayu salib karena melayani manusia supaya menemukan kebahagiaan dan keselamatan. Semoga masa Prapaskah mengajak kita semua melakukan revolusi mental kita seperti yang ditawarkan Yesus. Jangan sampai kita terperangkap dalam ambisi duniawi.